Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonalendo Putra Gurning dengan NIM C24012410118. Di sini saya ingin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimakan oleh ikan di laut, sungai, atau danau? Apakah mereka pemakan tumbuhan, pemangsa hewan lain, atau pemakan segalanya? Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis makanan ikan, praktikum yang saya lakukan pada hari Sabtu kemarin. Baik, pertama-tama, kenapa kita perlu untuk menganalisis makanan ikan? Itu bukan hanya sekedar memuaskan rasa penasaran saja, tetapi ini untuk memahami peran ekologis ikan. Dengan mengetahui apa yang dimakan ikan, kita bisa melihat jaring-jaring makanan ikan yang rumit di suatu perairan. Siapa yang memakan siapa, bagaimana kompetisi untuk mendapatkan makanan terjadi, ini semua membantu untuk memahami keseimbangan alam. Lalu yang kedua, itu budidaya yang sukses. Untuk membudidayakan ikan ekonomis itu penting. Kita itu harus tahu makanannya apa agar bisa menyediakan pakan yang tepat dan efisien. Lalu yang ketiga itu ada konservasi. Dengan mengetahui kebiasaan makan itu dapat membantu dalam mengelola populasi ikan dan kesehatan ekosistem perairan secara keseluruhan. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Para peneliti itu dengan menganalisis isi saluran pencernaan ikan, terutama pada bagian organ lambung dan ususnya, ikan yang akan dianalisis harus segar dan diawetkan dulu. Biasanya itu menggunakan alkohol 96%. Untuk alat-alat di labnya itu kita menggunakan mikroskop untuk mengamati partikel makanan kecil, lalu ada timbangan digital, alat bedah untuk membedah ikan, cawan PT untuk menaruh spesimen, dan ada kaca preparat untuk mengamati sampel. Lalu untuk prosedur kerjanya itu kurang lebih dengan cara mengambil usus ikan, lalu isinya itu diencerkan dengan air dalam sebuah wadah. Setelah diaduk merata, satu tetes kecil diambil dan diletakkan di atas kaca preparat untuk diamati di bawah mikroskop. Peneliti kemudian akan mengidentifikasi dan menghitung setiap organisme yang terlihat, seperti plankton, alge, atau bagian-bagian kecil hewan. Nah, setelah data kita terkumpul, itu ada beberapa metode untuk menganalisisnya, yaitu yang pertama ada metode jumlah. Ini merupakan cara paling sederhana dengan menghitung satu persatu jumlah setiap jenis organisme yang ditemukan. Lalu yang kedua ada metode volumetrik. Metode ini lebih kuantitatif, dengan cara volume total isi usus itu diukur, lalu makanan dipisahkan per jenis dan diukur volumenya masing-masing. Dari sini kita bisa tahu persentase volume setiap jenis makanan. Misalnya ada 60% plankton, 30% kecil krustasea, dan 10% bagian-bagian lainnya. Lalu yang terakhir itu ada metode frekuensi kejadian. Metode ini mencatat seberapa sering suatu jenis makanan muncul dalam usus ikan yang diamati. Makanan yang muncul di hampir semua ikan sampel berarti sangat umum dikonsumsi. Lalu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif, para praktikan sering menggabungkan metode volumetrik dan frekuensi kejadian menjadi sebuah indeks yang disebut indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Ini memberi kita gambaran terbaik tentang makanan apa yang paling penting dan dominan dalam diet seekor ikan. Lalu untuk analisisnya itu bisa lebih dalam lagi. Kita bisa menghitung luas relung ikan.
Nilai ini menunjukkan keragaman makanan ikan. Semakin tinggi nilainya, semakin beragam dan luas jenis makanannya. Lalu kita bisa menghitung tingkat tumpang tindih relung antara dua spesies ikan. Ini menunjukkan seberapa besar persaingan untuk makanan antara kedua spesies tersebut. Jika nilainya tinggi, artinya mereka bersaing ketat untuk sumber makanan yang sama. Selain isi perutnya, struktur tubuh ikan juga memberikan petunjuk. Panjang usus relatif adalah perbandingan antara panjang usus dan panjang tubuh ikan. Jika nilainya kurang dari 1, maka ikan tersebut merupakan karnivora karena ususnya pendek dan dagingnya itu mudah dicerna. Jika nilainya antara 1-3, kemungkinan besar ia adalah omnivora. Jika dia lebih dari 3, maka dia merupakan herbivora. Ususnya panjang karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna tumbuhan. Oleh karena itu, dengan menganalisis makanan ikan, kita bukan cuma tahu apa yang mereka makan. Kita bisa memahami seluruh cerita di baliknya. Bagaimana mereka berinteraksi, bersaing, bertahan hidup, dan peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat berharga. Ilmu ini itu merupakan kunci untuk budidaya berkelanjutan dan konservasi yang efektif. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.